Banyak pria berpikir bahwa agar dicintai, mereka harus mengejar, mengorbankan diri, dan terus membuktikan nilai mereka. Mereka memberi perhatian tanpa batas, menurunkan standar, dan berharap suatu hari akan dipilih. Tapi kenyataannya justru berbanding terbalik. Semakin kamu mengejar, semakin kamu kehilangan daya tarik. Video ini bukan tentang trik manipulasi atau cara bermain perasaan. Ini tentang bagaimana menjadi pria yang utuh, punya arah hidup, nilai diri, emosi yang stabil, dan keberanian untuk pergi ketika tidak dihargai. Jika kamu pernah merasa sudah memberi segalanya tapi tetap diabaikan, dengarkan sampai selesai. Nah, dalam video ini, saya mau ngebahas tentang menjadi pria bernilai tinggi tanpa mengejar wanita. Jadi siapin kopi kamu, duduk santai, dan simak sampai selesai. Karena ini bakal merubah kamu bagaimana cara kamu bangun diri, bukan mengejar cinta. Sebelum kita bahas satu persatu, coba tulis dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak yang mengerti bahwa cinta sehat dimulai dari harga diri. Ada satu kualitas yang hampir selalu dimiliki pria berdaya tarik tinggi. Dan ini bukan soal wajah, harta, atau kepandaian bicara. Kualitas itu adalah arah hidup. Pria yang tahu kemana ia melangkah akan terasa berbeda, bahkan sebelum ia membuka mulut. Sikapnya tenang, keputusannya tegas, dan kehadirannya memberi rasa aman. Inilah magnet alami yang seringkali tidak disadari, tetapi sangat dirasakan, terutama oleh wanita. Sebaliknya, pria tanpa tujuan hidup yang jelas cenderung terlihat gelisah. Ia mudah bimbang, bergantung pada penilaian orang lain, dan sering menjadikan hubungan asmara sebagai pusat hidupnya. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia tidak tahu kemana energinya harus diarahkan. Ketika seorang pria menjadikan wanita sebagai tujuan utama hidupnya, ia justru kehilangan daya tariknya. Wanita tidak tertarik pada pria yang hidupnya kosong dan menunggu untuk diisi. Mereka tertarik pada pria yang hidupnya sudah penuh makna. Tujuan hidup adalah fondasi daya tarik. Tujuan hidup bukan sekadar mimpi besar atau ambisi kosong. Ia adalah alasan mengapa kamu bangun setiap pagi, arah yang membuat setiap usaha terasa masuk akal. Ketika seorang pria memiliki tujuan, hidupnya tidak mudah goyah hanya karena penolakan, konflik, atau kegagalan kecil dalam hubungan. Ia tahu bahwa hidupnya lebih besar dari satu orang, satu hubungan, atau satu momen. Inilah yang membuat wanita tertarik, stabilitas batin. Wanita secara naluriah mencari pria yang bisa menjadi tempat bersandar secara emosional, bukan pria yang justru membutuhkan sandaran. Tujuan hidup menciptakan stabilitas itu. Ia membuat seorang pria tidak reaktif, tidak mudah cemburu berlebihan, dan tidak haus validasi. Pria yang tahu tujuannya tidak akan bertanya, "Apa aku cukup untuk dia?" Ia lebih sibuk bertanya, "Apakah hubungan ini sejalan dengan arah hidupku?" Dan pergeseran sudut pandang inilah yang mengubah segalanya. Arah lebih menarik daripada janji manis. Banyak pria berusaha menarik perhatian wanita dengan kata-kata manis, janji, atau sikap berlebihan. Tapi semua itu cepat terasa kosong jika tidak ditopang oleh arah hidup yang nyata. Wanita bisa merasakan perbedaan antara pria yang terlihat sibuk dan pria yang benar-benar sedang membangun sesuatu. Pria dengan tujuan hidup yang jelas tidak perlu banyak menjelaskan siapa dirinya. Rutinitasnya, konsistensinya, dan cara ia mengatur hidup sudah berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ia mungkin tidak selalu tersedia, bukan karena sok jual mahal, tetapi karena hidupnya memang terisi. Dan justru ketidaksediaan inilah yang menciptakan rasa penasaran dan hormat. Wanita tertarik pada pergerakan, bukan stagnasi. Mereka ingin melihat seorang pria bertumbuh, berkembang, dan memiliki visi ke depan. Bukan karena materi semata, tetapi karena arah hidup memberi rasa aman jangka panjang. Tujuan hidup membuatmu tidak bergantung secara emosional. Salah satu kesalahan terbesar dalam asmara adalah menjadikan pasangan sebagai sumber utama kebahagiaan. Ketika seorang pria tidak punya tujuan hidup, ia cenderung menaruh seluruh harapan emosionalnya pada wanita. Akibatnya, ia menjadi posesif, mudah takut kehilangan, dan terlalu mengontrol. Sebaliknya, pria dengan tujuan hidup yang jelas tidak menjadikan wanita sebagai pusat dunianya. Ia mencintai, tetapi tidak menggantungkan identitas dirinya pada hubungan tersebut. Ia tetap utuh, baik dengan maupun tanpa pasangan. Inilah paradoks asmara. Semakin kamu membutuhkan seseorang, semakin kamu kehilangan daya tarik. Semakin kamu utuh sendiri, semakin orang ingin berada di sisimu.
Wanita bisa merasakan apakah seorang pria memilih mereka karena cinta atau karena takut sendirian, dan pilihan pertama selalu jauh lebih menarik. Tujuan hidup membentuk maskulinitas yang tenang. Maskulinitas sejati bukan tentang dominasi atau sikap keras. Ia tentang ketenangan dalam mengambil keputusan dan keberanian bertanggung jawab atas hidup sendiri. Tujuan hidup melatih semua itu. Ketika kamu tahu kemana kamu pergi, kamu tidak perlu tergesa-gesa, tidak mudah terpancing, dan tidak merasa harus membuktikan diri terus-menerus. Pria seperti ini jarang bereaksi berlebihan. Ia tidak mudah tersinggung, tidak panik saat diuji, dan tidak kehilangan kendali ketika hubungan menghadapi masalah. Sikap ini sangat menarik karena memberi kesan dewasa dan matang secara emosional. Wanita merasa aman bersama pria yang hidupnya terarah, aman untuk berbagi cerita, aman untuk berbeda pendapat, dan aman untuk bertumbuh bersama. Penting untuk dipahami, tujuan hidup tidak harus besar atau sempurna. Kamu tidak perlu tahu detail hidupmu 20 tahun ke depan. Yang dibutuhkan hanyalah arah yang jelas untuk saat ini. Apakah kamu sedang membangun karir, memperbaiki kesehatan, mengembangkan skill, atau mengejar misi tertentu? Selama kamu bergerak dengan sadar, itu sudah cukup. Wanita tidak menuntut kesempurnaan. Mereka mencari kejelasan. Pria yang berkata, "Aku sedang fokus membangun diriku dan tahu apa yang ingin kucapai," jauh lebih menarik daripada pria yang berkata, "Aku belum tahu hidup mau kemana, tapi aku serius sama kamu." Yang pertama memberi rasa aman. Yang kedua, memberi beban. Ketika tujuan hidup menjadi standar hubungan. Saat kamu punya tujuan hidup yang jelas, standar hubunganmu akan berubah. Kamu tidak lagi bertahan dalam hubungan yang merendahkan, menguras energi, atau menghambat pertumbuhan. Kamu berani pergi bukan karena tidak peduli, tetapi karena kamu menghargai hidupmu sendiri. Dan di titik inilah daya tarikmu meningkat drastis. Wanita akan melihatmu sebagai pria yang memilih, bukan memohon. Pria yang tahu nilainya, tahu arahnya, dan tidak takut kehilangan sesuatu yang tidak sejalan dengan misinya. Ironisnya, ketika kamu siap kehilangan, justru orang lain ingin mempertahankanmu. Kesimpulan, wanita tertarik pada arah, bukan kebingungan. Pada akhirnya, daya tarik sejati bukan tentang teknik menggoda atau strategi asmara. Ia lahir dari fondasi hidup yang kokoh. Tujuan hidup yang jelas membuatmu tenang, utuh, dan berharga, tanpa perlu pengakuan berlebihan. Wanita tidak mengejar pria yang sempurna, mereka mengejar pria yang tahu kemana ia melangkah. Bangun arah hidupmu terlebih dahulu. Asmara akan mengikuti, bukan sebaliknya. Salah satu jebakan terbesar dalam pengembangan diri dan asmara adalah kebutuhan akan validasi. Banyak pria tidak menyadari bahwa sebagian besar keputusan, sikap, bahkan cara mereka berinteraksi dengan wanita didorong oleh satu hal sederhana. Ingin dianggap cukup. Ingin dipuji, diakui, diterima, dan diinginkan. Masalahnya, ketika hidupmu berputar di sekitar validasi, kamu perlahan kehilangan kendali atas harga dirimu sendiri. Mencari validasi membuat seorang pria reaktif. Ia mudah berubah sikap demi diterima. Ia takut berkata jujur karena khawatir ditinggalkan. Ia berusaha mengesankan bukan karena ingin berkembang, tetapi karena ingin disukai. Dan ironisnya, semakin keras ia mencari pengakuan, semakin kecil daya tariknya. Wanita tidak tertarik pada pria yang hidupnya bergantung pada penilaian orang lain. Mereka tertarik pada pria yang menghargai dirinya sendiri, bahkan ketika tidak semua orang menyetujuinya. Validasi adalah tanda kekosongan internal. Kebutuhan berlebihan akan validasi seringkali bukan tentang wanita, melainkan tentang hubungan seorang pria dengan dirinya sendiri. Ketika kamu tidak yakin dengan nilai dirimu, kamu akan mencarinya dari luar, dari pujian, perhatian, balasan cepat, atau sikap manis orang lain. Semua itu terasa menyenangkan, tetapi hanya sementara. Masalahnya, validasi eksternal bersifat rapuh. Hari ini kamu dipuji, besok kamu diabaikan. Jika harga dirimu bergantung pada itu, emosimu akan naik turun tanpa kendali. Inilah yang membuat banyak pria terlihat tidak stabil secara emosional, terlalu bersemangat saat diperhatikan, lalu hancur saat diabaikan. Sebaliknya, pria yang menciptakan nilai tidak terlalu terpengaruh oleh reaksi orang lain.
Ia tidak anti kritik, tetapi tidak hancur karenanya. Ia tidak haus pujian, tetapi tetap rendah hati. Ketenangan ini muncul karena ia tahu siapa dirinya dan apa yang ia bangun. Dan ketenangan inilah yang sangat menarik. Berhenti mengesankan, mulai berkembang. Ada perbedaan besar antara ingin mengesankan dan ingin berkembang. Pria yang ingin mengesankan fokus pada hasil cepat, bagaimana terlihat pintar, menarik, atau hebat di mata orang lain. Pria yang ingin berkembang fokus pada proses, belajar, berlatih, gagal, dan bertumbuh, bahkan ketika tidak ada yang menonton. Wanita bisa merasakan perbedaan ini. Mereka bisa merasakan apakah seorang pria bersikap baik karena tulus atau karena ingin mendapatkan sesuatu. Mereka bisa merasakan apakah ambisi seorang pria nyata atau hanya topeng untuk terlihat keren. Ketika kamu berhenti berusaha mengesankan, kamu berhenti bermain peran. Kamu menjadi lebih jujur, lebih otentik, dan lebih nyaman dengan dirimu sendiri. Justru di titik inilah daya tarikmu meningkat drastis. Karena tidak ada yang lebih menarik daripada pria yang tidak berpura-pura. Nilai tidak perlu diumumkan, ia terlihat. Nilai sejati tidak perlu diumumkan. Kamu tidak perlu mengatakan bahwa kamu disiplin, produktif, atau ambisius. Semua itu terlihat dari caramu hidup. Dari konsistensi, bukan dari cerita. Dari tindakan, bukan dari kata-kata. Pria bernilai tinggi tidak sibuk menjelaskan potensinya, ia sibuk mewujudkannya. Ia tidak memaksa orang lain melihat kehebatannya. Orang-orang merasakannya dari aura keteguhan dan kejelasan hidupnya. Dalam konteks asmara, ini berarti kamu tidak perlu menjual diri. Kamu tidak perlu meyakinkan seorang wanita bahwa kamu layak. Jika kamu memang bernilai, kehadiranmu saja sudah cukup berbicara. Dan jika seseorang tidak melihat nilaimu, kamu tidak perlu memaksa mereka mengerti. Kamu cukup melanjutkan hidupmu. Produktivitas adalah bentuk penghargaan pada diri sendiri. Produktivitas sering disalahartikan sebagai kesibukan. Padahal, produktivitas sejati adalah tentang menggunakan energi hidupmu untuk sesuatu yang bermakna. Ketika kamu produktif, kamu memberi sinyal pada dirimu sendiri bahwa hidupmu berharga dan layak diperjuangkan. Pria yang produktif tidak punya banyak waktu untuk drama yang tidak perlu. Ia tidak sibuk mengejar perhatian, karena fokusnya sudah terisi. Ia merasa puas bukan karena disukai banyak orang, tetapi karena ia tahu hari-harinya tidak terbuang sia-sia. Kepuasan internal ini membuatmu lebih menarik secara alami. Kamu tidak memancarkan kekurangan, tetapi kelimpahan. Bukan rasa butuh, tetapi pilihan. Wanita lebih tertarik pada pria yang memilih mereka, bukan pria yang membutuhkan mereka untuk merasa utuh. Disiplin menciptakan kepercayaan diri yang sunyi. Kepercayaan diri yang paling kuat bukan yang paling keras, tetapi yang paling sunyi. Ia tidak banyak bicara, tidak defensif, dan tidak reaktif. Disiplin membangun jenis kepercayaan diri ini. Setiap kali kamu menepati janji pada dirimu sendiri, bangun tepat waktu, berlatih saat malas, tetap konsisten saat tidak ada hasil, kamu sedang membangun rasa hormat pada diri sendiri. Rasa hormat ini tidak bisa dibeli dan tidak bisa dipalsukan. Ia terasa dalam caramu berdiri, berbicara, dan mengambil keputusan. Wanita tertarik pada pria yang bisa dipercaya, dan disiplin adalah bukti bahwa kamu bisa dipercaya, termasuk oleh dirimu sendiri. Berkembang membuatmu tidak takut kehilangan. Ketika hidupmu stagnan, kehilangan terasa menakutkan. Kehilangan perhatian, hubungan, atau pengakuan terasa seperti akhir dunia. Tetapi, ketika kamu terus berkembang, kamu tahu bahwa hidup selalu bergerak maju. Kehilangan hanyalah bagian dari proses, bukan ancaman identitas. Pria yang berkembang tidak takut ditinggalkan, karena ia tahu ia tidak akan berhenti bertumbuh. Ia tidak bertahan dalam hubungan yang tidak sehat, karena ia tahu nilainya tidak ditentukan oleh satu orang. Sikap ini sering disalahartikan sebagai dingin atau tidak peduli, padahal ini adalah bentuk kedewasaan emosional. Ia mencintai dengan penuh, tetapi tidak kehilangan dirinya sendiri. Dan justru karena itu, kehadirannya dirindukan. Perhatian adalah efek samping, bukan tujuan. Ketika kamu menciptakan nilai, perhatian datang sebagai efek samping. Bukan karena kamu mengejarnya, tetapi karena orang tertarik pada energi yang stabil dan berkembang. Wanita tidak merasa ditekan untuk menyukaimu, mereka merasa aman untuk mendekat. Inilah hukum tak tertulis dalam asmara dan kehidupan. Apa yang dikejar sering menjauh, apa yang dibangun sering mendekat. Saat kamu berhenti mencari validasi dan mulai membangun nilai, hidupmu berubah arah.
Kamu tidak lagi bereaksi terhadap dunia. Dunia mulai meresponsmu. Kesimpulan, nilai lebih kuat daripada validasi. Validasi membuatmu bergantung, nilai membuatmu berdiri sendiri. Validasi membuatmu cemas, nilai membuatmu tenang. Validasi membuatmu berusaha terlihat, nilai membuatmu menjadi. Ketika kamu fokus menjadi pria yang produktif, disiplin dan terus berkembang, kamu tidak perlu lagi mengejar perhatian. Perhatian akan menemukanmu dengan caranya sendiri, pada waktunya sendiri. Bangun nilaimu, sisanya akan mengikuti. Ada satu hal yang sering menjadi pembeda paling jelas antara pria yang dihormati dan pria yang diremehkan. Cara ia mengelola emosinya, bukan seberapa sering ia marah, sedih, atau kecewa, karena semua manusia merasakannya. Tetapi seberapa besar kendali yang ia miliki atas responsnya. Pria yang dikuasai emosi akan selalu berada di posisi lemah. Sebaliknya, pria yang mampu menguasai emosinya memancarkan ketenangan yang sulit diabaikan. Dalam asmara, emosi sering menjadi ujian paling berat. Rasa cemburu, takut kehilangan, kecewa atau tidak dihargai bisa dengan mudah mengubah seorang pria yang rasional menjadi reaktif. Dan begitu kamu bereaksi berlebihan, kamu kehilangan posisi, wibawa, dan daya tarikmu sekaligus. Wanita tidak mencari pria tanpa emosi, mereka mencari pria yang tidak dikendalikan oleh emosinya sendiri. Emosi tidak salah, reaksi yang tidak terkendali yang merusak. Banyak pria salah memahami pengendalian emosi sebagai menekan perasaan. Padahal menekan emosi justru membuatnya meledak di waktu yang salah. Menguasai emosi bukan berarti menyangkalnya, melainkan mengenali, menerima, lalu memilih respons yang tepat. Emosi adalah sinyal, bukan perintah. Marah memberi sinyal bahwa ada batas yang dilanggar. Sedih memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang bermakna. Takut memberi sinyal akan adanya risiko. Tetapi ketika sinyal ini langsung diikuti oleh reaksi impulsif, teriakan, ancaman, sikap dingin berlebihan, disitulah masalah muncul. Pria yang dewasa secara emosional mampu memberi jarak antara apa yang ia rasakan dan apa yang ia lakukan. Jarak inilah yang menciptakan kendali, dan kendali inilah yang menciptakan rasa aman, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Ketika emosi menguasai, daya tarik menghilang. Dalam hubungan asmara, emosi yang tidak terkendali sering muncul dalam bentuk yang halus namun merusak. Pesan panjang saat sedang cemburu, sikap menginterogasi, marah pasif, atau kebutuhan konstan akan kepastian. Semua ini berasal dari satu akar yang sama, ketakutan kehilangan kendali. Masalahnya, semakin kamu mencoba mengendalikan orang lain karena emosi, semakin kamu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Wanita akan merasakan tekanan, bukan kedekatan. Mereka akan merasa diawasi, bukan dipahami. Sebaliknya, pria yang tenang di bawah tekanan emosional terasa kuat dan aman. Ia tidak bereaksi berlebihan ketika diuji. Ia tidak langsung panik saat ada jarak. Ia tidak mengancam pergi hanya untuk mendapatkan perhatian. Sikap ini menciptakan rasa hormat yang dalam. Wanita tertarik pada pria yang bisa tetap berdiri tegak saat emosinya diguncang. Keteguhan emosional adalah bentuk maskulinitas tertinggi. Maskulinitas sejati tidak ditunjukkan dengan suara keras atau sikap dominan. Ia terlihat dari keteguhan emosional, dari kemampuan tetap tenang saat situasi tidak berjalan sesuai keinginan, dari keberanian menghadapi ketidakpastian tanpa kehilangan arah. Pria yang menguasai emosinya tidak mudah terpancing. Ia memilih pertempuran dengan bijak. Ia tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam, dan kapan harus pergi. Keputusan-keputusan ini lahir bukan dari ego, tetapi dari kejelasan batin. Wanita merasa aman bersama pria seperti ini karena ia tidak membawa kekacauan emosional ke dalam hubungan. Ia bukan pria yang harus dijinakkan atau ditenangkan. Ia sudah tenang sejak awal. Emosi yang dikuasai membuatmu sulit dimanipulasi. Salah satu keuntungan terbesar dari penguasaan emosi adalah kebebasan dari manipulasi. Pria yang emosinya mudah dipicu akan mudah dikendalikan dengan pujian, ancaman, atau penarikan perhatian. Ia bereaksi bukan berdasarkan nilai, tetapi berdasarkan rasa takut atau kebutuhan. Sebaliknya, pria yang menguasai emosinya sulit dipermainkan, bukan karena ia dingin, tetapi karena ia sadar. Ia tidak langsung bereaksi terhadap provokasi. Ia mengamati pola, membaca situasi, dan bertindak sesuai prinsipnya. Dalam hubungan, ini berarti kamu tidak mudah terseret drama. Kamu tidak terpancing untuk membuktikan diri. Kamu tidak kehilangan kendali hanya karena emosi sesaat. Sikap ini menciptakan rasa hormat yang dalam, bahkan ketika terjadi konflik. Menguasai emosi dimulai dari kesadaran diri.
Penguasaan emosi tidak muncul tiba-tiba. Ia dibangun dari kesadaran diri, kemampuan mengenali apa yang sedang kamu rasakan tanpa langsung menghakimi atau menindaknya. Banyak pria gagal di tahap ini karena mereka terlalu cepat bereaksi. Kesadaran diri berarti kamu bisa berkata pada dirimu sendiri, aku sedang marah, aku sedang takut ditinggalkan, aku sedang kecewa karena merasa tidak dihargai. Dengan memberi nama pada emosi, kamu menciptakan jarak antara dirimu dan perasaan itu. Jarak inilah yang memberimu pilihan. Kamu tidak lagi menjadi korban emosi, tetapi pengamatnya. Dan pengamat selalu punya kendali lebih besar daripada pelaku impulsif. Respon tenang lebih kuat daripada reaksi cepat. Dunia modern mengajarkan kita untuk merespon dengan cepat. Pesan harus dibalas segera. Konflik harus diselesaikan sekarang juga. Emosi harus segera diluapkan. Padahal, kekuatan seringkali terletak pada penundaan yang sadar. Pria yang menguasai emosinya tidak terburu-buru merespon saat emosinya sedang tinggi. Ia memberi waktu untuk tenang, berpikir, dan memilih kata dengan bijak. Sikap ini bukan tanda kelemahan, tetapi kecerdasan emosional. Wanita seringkali menguji stabilitas emosional pria bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk melihat apakah ia bisa tetap tenang di bawah tekanan. Pria yang lulus ujian ini tidak perlu banyak bicara, keteguhannya sudah cukup. Menguasai emosi membuatmu berani menetapkan batas. Pengendalian emosi bukan tentang menoleransi segalanya, justru sebaliknya, ia memungkinkanmu menetapkan batas dengan tegas, tanpa kemarahan. Pria yang emosinya dikuasai seringkali meledak karena ia menahan terlalu lama tanpa kejelasan. Pria yang menguasai emosinya tahu kapan harus berkata tidak tanpa merasa bersalah. Ia tidak perlu mengancam atau meninggikan suara untuk menunjukkan batasnya. Ketegasan yang tenang jauh lebih dihormati daripada kemarahan yang meledak-ledak. Wanita menghargai pria yang jelas batasnya, karena kejelasan menciptakan rasa aman. Ketika kamu tenang, dunia mengikutimu. Ada kualitas magnetik pada ketenangan. Orang-orang merasa lebih nyaman, lebih terbuka, dan lebih menghargai kehadiran seseorang yang tidak mudah goyah. Dalam asmara, ketenangan menciptakan ketertarikan yang dalam dan bertahan lama. Pria yang menguasai emosinya tidak perlu mengendalikan hubungan. Hubungan itu sendiri akan bergerak mengikuti ritme ketenangannya. Ia tidak memaksa, tidak menekan, dan tidak mengejar dengan panik. Ia hadir dengan utuh. Dan kehadiran utuh selalu lebih kuat daripada usaha berlebihan. Kesimpulan, kendali emosi adalah sumber kekuatan. Emosi adalah bagian dari kemanusiaanmu, tetapi kendali atas emosi adalah tanda kedewasaanmu. Ketika kamu mampu merasakan tanpa dikendalikan, kamu menjadi pria yang stabil, tegas, dan berwibawa. Wanita tidak mengejar drama, mereka mengejar ketenangan. Dan ketenangan hanya dimiliki oleh pria yang menguasai emosinya, bukan yang melarikan diri darinya. Salah satu kesalahan paling umum dan paling merusak dalam hubungan asmara adalah ketika seorang pria secara perlahan menghapus hidupnya sendiri demi sebuah hubungan. Jadwalnya menyesuaikan, lingkar pertemanannya menyempit, hobinya menghilang, dan seluruh energinya terpusat pada satu orang. Niatnya mungkin tulus, ingin menunjukkan cinta dan keseriusan, namun dampaknya sering berlawanan. Hubungan menjadi berat, daya tarik memudar, dan pria itu kehilangan dirinya sendiri. Wanita tidak jatuh cinta pada pria yang mengorbankan seluruh hidupnya demi hubungan. Mereka jatuh cinta pada pria yang memiliki hidup yang utuh, lalu memilih untuk berbagi sebagian darinya. Hubungan sehat dibangun oleh dua individu utuh. Hubungan yang sehat bukanlah dua orang yang saling melengkapi kekosongan, melainkan dua individu utuh yang berjalan berdampingan. Ketika kamu punya kehidupan di luar pasangan, pekerjaan, tujuan, pertemanan, hobi, kamu datang ke hubungan dengan energi, cerita, dan perspektif. Kamu tidak datang untuk diminta diisi, tetapi untuk berbagi. Pria yang tidak punya kehidupan di luar hubungan cenderung menggantungkan kebahagiaan pada pasangan. Ia menunggu pesan, menunggu perhatian, menunggu konfirmasi bahwa semuanya baik-baik saja. Ketergantungan emosional ini terasa berat, bahkan ketika tidak diucapkan. Sebaliknya, pria yang hidupnya penuh tidak menuntut hubungan untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Ia menikmati kebersamaan, tetapi tidak panik ketika ada jarak. Dan ketenangan ini menciptakan ruang yang justru membuat hubungan bernafas. Ketidakhadiran yang sehat menciptakan kerinduan. Kedekatan yang berlebihan bisa mengikis ketertarikan.
Ketika kamu selalu tersedia, selalu menyesuaikan, selalu mengalah, kehadiranmu perlahan kehilangan nilai. Bukan karena kamu tidak berharga, tetapi karena nilai juga ditentukan oleh kelangkaan dan konteks. Memiliki kehidupan di luar dia bukan berarti menjauh atau bersikap dingin. Ini tentang keseimbangan, tentang tetap hadir tanpa melebur. Ketika kamu punya aktivitas, tanggung jawab, dan dunia sendiri, kehadiranmu menjadi pilihan bukan kebiasaan. Wanita lebih merindukan pria yang hidupnya bergerak daripada pria yang menunggu. Kerinduan tumbuh dari jarak yang sehat, bukan dari keterikatan yang mencekik. Kehidupan pribadi menjaga daya tarik alami. Daya tarik bukan hanya soal bagaimana kamu bersikap pada pasangan, tetapi tentang siapa kamu saat tidak bersamanya. Apa yang kamu kejar? Apa yang kamu bangun? Apa yang membuat matamu berbinar ketika bercerita? Pria yang memiliki kehidupan sendiri membawa energi hidup ke dalam hubungan. Ia punya cerita, pengalaman, dan tantangan. Ia tidak mengulang topik yang sama setiap hari. Ia tidak menjadikan hubungan sebagai satu-satunya sumber stimulasi mental dan emosional. Wanita tertarik pada pria yang hidupnya bergerak, karena pergerakan menandakan pertumbuhan, dan pertumbuhan selalu menarik. Kehidupan di luar hubungan mencegah kehilangan harga diri. Ketika seluruh hidupmu berpusat pada satu orang, setiap perubahan sikap terasa mengancam. Keterlambatan balasan pesan bisa memicu kecemasan. Perbedaan pendapat terasa seperti penolakan. Ini bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu menaruh seluruh nilai dirimu pada satu titik. Memiliki kehidupan di luar hubungan menyebarkan pusat gravitasi hidupmu. Harga dirimu tidak bertumpu pada satu orang, satu hubungan, atau satu perasaan. Kamu tetap utuh bahkan ketika hubungan sedang tidak ideal. Pria yang tidak takut kehilangan hubungannya justru lebih dihargai di dalamnya. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia tidak mengorbankan dirinya sendiri demi bertahan. Cinta yang sehat tidak meminta kamu menghapus siapa dirimu. Ia tidak menuntut kamu berhenti menjadi teman, berhenti bermimpi, atau berhenti bertumbuh. Jika sebuah hubungan mengharuskan kamu meninggalkan hidupmu sendiri, itu bukan cinta, itu ketergantungan. Pria yang matang memahami bahwa hubungan adalah bagian dari hidup, bukan seluruh hidup. Ia memberi waktu, perhatian, dan komitmen, tetapi tetap menjaga identitasnya. Ia tidak takut dianggap terlalu sibuk selama ia hadir dengan kualitas, bukan kuantitas kosong. Wanita yang dewasa akan menghargai pria seperti ini, karena mereka tidak merasa harus menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan pasangannya. Punya dunia sendiri membuat kamu lebih selektif. Ketika hidupmu penuh, kamu menjadi lebih selektif. Kamu tidak sembarang bertahan dalam hubungan yang tidak sehat. Kamu tidak menoleransi sikap yang merendahkan hanya demi ditemani. Kamu tahu bahwa hidupmu sudah bernilai, bahkan sebelum ada pasangan. Selektivitas ini bukan kesombongan, melainkan kejelasan. Kamu tidak menutup diri, tetapi kamu tidak membuka pintu untuk siapa saja. Dan kejelasan ini sangat menarik, karena ia menunjukkan bahwa kamu memilih dengan sadar, bukan karena takut sendiri. Wanita merasa lebih aman bersama pria yang memilih mereka dari banyak kemungkinan, bukan pria yang bertahan karena tidak punya pilihan lain. Hubungan menjadi pilihan, bukan pelarian. Banyak hubungan gagal bukan karena kurang cinta, tetapi karena hubungan dijadikan pelarian dari kekosongan hidup. Ketika hubungan menjadi tempat bersembunyi dari ketidakpuasan diri, ia akan menanggung beban yang terlalu besar. Pria yang memiliki kehidupan di luar hubungan tidak menjadikan asmara sebagai pelarian. Ia menjadikannya sebagai tambahan yang memperkaya, bukan penopang utama eksistensi. Dengan begitu, hubungan terasa ringan, tidak penuh tuntutan, dan lebih tahan terhadap konflik. Wanita merasakan perbedaan besar antara pria yang bersama mereka karena pilihan sadar dan pria yang bersama mereka karena tidak punya apa-apa lagi. Kehidupan mandiri menciptakan rasa hormat. Rasa hormat adalah fondasi ketertarikan jangka panjang. Dan rasa hormat lahir ketika seseorang melihat bahwa kamu berdiri di atas kakimu sendiri. Kamu tidak kehilangan arah ketika hubungan diuji. Kamu tidak mengorbankan prinsip demi mempertahankan kedekatan. Pria yang tetap memiliki kehidupan sendiri memancarkan kemandirian. Ia bisa mencintai tanpa kehilangan diri. Ia bisa dekat tanpa melekat. Ia bisa berkomitmen tanpa menyerah pada ketergantungan. Kemandirian seperti ini tidak membuatmu jauh, justru ia membuatmu lebih bernilai untuk didekati. Kesimpulan, kehidupanmu adalah fondasi hubungan.
Hubungan yang sehat tidak dibangun dengan menghapus kehidupan pribadi, tetapi dengan mengintegrasikannya secara seimbang.